Perusahaan teknologi informatika tumbang satu persatu seiring kian sulitnya mendapatkan penjualan dan proyek-proyek di swasta dan pemerintahan. Supplier pengadaan barang dan jasa seperti perusahaan jasa pengembangan aplikasi software satu persatu tumbang gulung tikar. Karena sepinya pemasukan dan tidak adanya omset penjualan sama sekali selama pandemi. Di negara dunia ketiga kebutuhan aplikasi sistem hanya sekitar 7% tingkat pesanannya. Karena masih banyak yang tidak memahami manfaat penggunaan teknologi. Walau sudah menggunakan handphone Android atau smartphone, tidak berarti masyarakat kita sudah memahami manfaat teknologi dengan sebenarnya. Hanya sebatas penggunaan alat komunikasi handphone, belum dapat dikatakan memahami manfaat teknologi. Buktinya alumni-alumni sekolah komputer saat ini mengeluh, karena mereka banyak menjadi pengangguran. Akibat sepi dan rendahnya permintaan akan teknologi informatika seperti software aplikasi. Masyarakat kita masih sebatas pengguna saja, bukan masyarakat inovasi. Konsumen di bidang teknologi belum tumbuh baik sejak 10 tahun terakhir ini. Ini juga tergantung apa yang menjadi program besar pemerintah. Jika infrastruktur teknologi informatika tidak dijadikan bagian penting dalam pembangunan negara, maka kita akan tertinggal dengan banyak negara yang sudah serba teknologi. Aplikasi sistem di pemerintahan misalnya, pengembangan software aplikasi sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengurangi faktor kesalahan manusia dalam menghitung, mencatat, mengkalkulasi dan sebagainya. Yang paling banyak dipakai baru sebatas aplikasi absensi pegawai, sudah pakai sidik jari atau telapak tangan. Namun baru sebatas itu. Belum menyentuh aplikasi lain seperti aplikasi kendaraan dinas, aplikasi mengukur kinerja pegawai, aplikasi analisis jabatan dan beban kerja, aplikasi sistem pelaporan lapangan dan sebagainya. Gagasan-gagasan penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi cloud, web-based, mobile aplikasi masih rendah di semua daerah. Maka jangan heran jika banyak kabupaten kota belum memiliki website tiap dinas-dinasnya. Hanya sebatas website kabupaten dan kota madya saja. Atau bahkan ada provinsi yang websitenya tidak berjalan baik, tidak dapat menjadi sarana informasi. Rendahnya kesadaran dalam memberikan kesempatan sarjana-sarjana informatika dalam membenahi sistem pekerjaan di pemerintahan juga dikeluhkan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa informatika. Teknologi informatika masih belum dipandang vital bagi negara yang bertahan pada cara-cara manual, sehingga beban biaya operasional justru makin tinggi. Efisiensi sulit dicapai jika Indonesia masih mengandalkan cara-cara manual. Jika infrastruktur hanya sebatas jalan dan jembatan yang dibangun. Sementara teknologi informatika tidak dipandang sebagai bagian penting bagi infrastruktur sebuah negara. Maka kita akan ketinggalan sangat jauh dari negara-negara lain yang sudah membumikan teknologi sebagai sebuah syarat mutu pekerjaan apapun, terutama di pemerintahan hingga swasta. Di Indonesia ada banyak perguruan tinggi jurusan teknologi informatika. Mereka sarjana-sarjana teknologi tersebut kemudian mendirikan perusahaan-perusahaan swasta yang mengadakan jasa pengadaan perangkat lunak aplikasi hingga sistem jaringan yang lebih komplit. Jika permintaan pasar sangat rendah terhadap produk-produk karya kecerdasan teknologi seperti saat ini terus berlangsung, maka sarjana-sarjana informatika yang mendirikan perusahaan teknologi itu 1.
Persatu akan gulung tikar. Untuk itu penting bagi pemerintah menyeimbangkan pertumbuhan ini. Perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan pengadaan barang dan jasa harus diberikan kesempatan untuk tetap tumbuh. Agar mereka tetap dapat menggaji karyawannya, agar perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini tetap eksis dan terus berkiprah. Perlu terus didorong kesadaran akan pemanfaatan teknologi di Indonesia. Karena itulah salah satu prasyarat negara maju, salah satu prasyarat kompetisi global. Harus kita akui, di era terakhir pemerintahan Orde Baru, kesadaran pemanfaatan teknologi segala bidang tumbuh dengan sangat pesat. Sehingga banyak berdiri perusahaan-perusahaan teknologi informatika di Indonesia. Sebenarnya proses itu tidak dilanjutkan tanpa perlu mengesampingkannya dengan dalih kita butuh bangun jembatan dan jalan raya. Infrastruktur dari segi bangunan akan terus berjalan dengan sendirinya sesuai pertumbuhan ekonomi. Tapi infrastruktur secara teknologi jika tidak kita tingkatkan maka kita akan terlambat mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Sebuah gagasan dan masukan konstruktif bagi Indonesia ke depan yang lebih baik.